Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data, kali ini saya akan menjelaskan tentang group by dan juga having. Nah, pada video-video saya sebelumnya tentang beberapa fungsi seperti count, sum, min, dan max, itu kita hanya bisa menampilkan satu kolom saja ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menampilkan beberapa kolom dengan fungsi sum, average, min, max, atau yang lainnya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya group by dan juga having. Group by itu nanti akan mengelompokkan beberapa data sesuai dengan kriteria tertentu. Having nanti akan bisa membatasi apa yang akan kita grup berdasarkan kriteria tertentu tersebut. Bagaimana caranya? Ayo kita sama-sama belajar di video kali ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan group by dan having. Untuk sebelumnya saya masih memakai database klasik model. Kalau ada dari kalian yang ingin berlatih juga atau mencoba dengan database yang sama, silakan download databasenya di link yang sudah saya sediakan di description box di bawah ya. Untuk latihan dengan order group by dan having kali ini saya masih memakai tabel order details ini ya. Oke, kita ke tabel order details sekarang. Nah, tabel order details ini terdiri dari order number, product code, quantity order, price each, dan order line number. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai group by dulu ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sum, average, min, max, dan juga count ya. Tapi dalam query yang dihasilkan itu kita hanya mendapat satu row saja ya, atau satu baris saja. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan yang lebih dari satu row? Misalnya, kalau yang sebelumnya saya bisa select sum. Di sini nama kolomnya misalnya quantity order dari tabel order details. Nah, where di sini product code sama dengan. Nah, ini di sini kan kita spesifikasi banget ya, product code-nya adalah S181749 dan yang keluar adalah satu row ini saja yang menunjukkan sum dari quantity order dari produk tertentu. Kalau misalnya kita hilangkan where-nya seperti ini pun akan menghasilkan satu kolom juga. Ya, ini adalah sum dari semua produk yang ada di dalam tabel. Nah, gimana kalau saya ingin menampilkan tidak hanya produk S181749 ya? Gimana caranya? Kita itu bisa pakai group by ya. Sintaknya seperti ini. Kita select dulu. Select nama kolom. Nah, biasanya nama kolom yang pertama ini adalah yang bisa kita jadikan penanda atau yang bisa kita jadikan pengelompoknya ya. Misalnya kita bisa mengelompokkan berdasarkan product code ya. Contohnya seperti itu. Setelah itu misalnya ada sum nama kolom yang lain, atau average nama kolom yang lain. Nah, setelah itu kita bisa ada from nama tabel. Setelah itu, nah di sini yang berbeda adalah group by. Group by ini adalah nama kolom. Nah, ini adalah sintak dari group by. Ada select, from, dan ada group by. Berarti ini nanti datanya ini akan di group berdasarkan nama kolom. Ya, misalnya saya ingin mengelompokkan data sum dari order
apa namanya tadi ya, sum dari quantity order dan average dari quantity order dari semua produk code yang ada di tabel ini. Berarti saya di sini ada produk code. Saya ingin sum quantity order dan average dari quantity order. From ini tabelnya adalah order details, group by product code. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Product code-nya dikelompokkan jadi S101678, quantity order sum-nya berapa, average quantity order-nya berapa. Ya, ini bisa diberikan alias juga. Misalnya seperti itu, atau S seperti itu ya, produk code ini total penjualannya berapa, rataan penjualannya berapa, itu ya. Jadi ini semua produk akan mempunyai kolom yang sama, total penjualan dan rataan penjualan ya. Nah, ini fungsi dari group by product code. Kalau kalian ingin mengurutkan data, ya kita ingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu ada namanya order by. Nah, di sini juga sambil mengingat, ya, ini beda group by dan order by. Yang order by ini akan mengurutkan data ascending ataupun descending. Misalnya saya ingin diurutkan berdasarkan total penjualan yang paling besar, dari besar ke kecil. Berarti order by total penjualan. Sini kita bisa pakai alias ini ya. By total penjualan, misalnya ini adalah descending. Oke, langsung di sini yang paling tinggi total penjualannya adalah produk S183232 dengan total penjualannya adalah 1808. Berarti di sini penjualannya akan menurun terus ya. Oke, nah itu dia. Group by itu akan mengelompokkan data berdasarkan sesuatu. Order by ini akan mengurutkan descending atau ascending ya. Oke, di sini dalam statement select ini juga bisa ditambah ya. Misalnya kalian punya yang lain, misalnya sum quantity order dikali price each ya. Ini bisa ditambah dan bisa juga ditambah dengan yang lain, misalnya ada min dan max juga bisa. Misalnya max quantity order dikali price each. Oke, nah contohnya seperti itu. Bisa seperti ini, masih di order by total penjualan ya. Kelihatan di group by product code, total penjualannya berapa, rataan penjualan, sum quantity order dikali price each, dan max quantity order dikalikan dengan price each. Oke, di sini saya belum memberikan alias. Ini saya akan tambahkan aliasnya. Total pendapatan misalnya. Yang ini adalah misalnya seperti itu. Oke, seperti ini jadi panjang query-nya ya. Product code, total penjualan, rataannya berapa, total pendapatannya berapa, maksimum pendapatannya berapa, di order by total penjualan. Nah, selain group by, itu saya akan menjelaskan juga dengan having ya. Having itu fungsinya adalah untuk membatasi apa yang kita group berdasarkan group by ini. Misalnya, kita hanya ingin menampilkan data penjualan atau total pendapatan ini ya, yang memenuhi kriteria tertentu. Oke, misalnya di sini contohnya quantity order dikali price each, total pendapatannya adalah segini ya. Oke,
Coba kita cari yang total pendapatannya di atas 100.000 misalnya. Itu kita bisa gunakan dengan having. Havingnya itu di mana? Kalian bisa taruh setelah group by. Having, sini ada total pendapatan itu lebih dari 100.000. Oke, coba kita coba di sini. Di sini saya order by total pendapatan saja ya. Total pendapatan descending. Oke, ini dia. Yang muncul adalah total pendapatannya yang hanya lebih dari 100.000 saja. Sampai di bawah. Oke, ini sudah habis. Coba kita lihat sampai di halaman yang kedua. Ini hanya yang lebih dari 100.000. Yang terakhir adalah 100.770,12. Nah, itu dia bagaimana caranya kalian membatasi group by. Di sini kalian bisa tambahkan kata having atau keyword having setelah group by. Yang setelah having ini kalian bisa tambahkan apa aja yang ada di select di sini ya. Misalnya yang quantity ordernya lebih dari 100 bisa, atau average-nya lebih dari 50 bisa, gitu ya. Saya contohkan satu lagi, misalnya rataan penjualan lebih dari 50 misalnya ya. Order by-nya supaya mudah dibaca, rataan penjualan. Oke, tidak ada ternyata ya. Coba yang lebih dari 10. Oke, nah ini yang rataan penjualannya lebih dari 10. Ini dari 39, 38, 37 sampai ke bawah. Oke, sampai yang terakhir adalah 31,4286. Oke, ini yang lebih dari 10. Oke, sekian sharing saya tentang group by dan having ya. Semoga bisa kalian terima dengan baik. Oke, itu dia penjelasan tentang group by dan having. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Jadi kalian bisa menampilkan data-data dengan fungsi sum, average, atau yang lainnya dengan berbagai kriteria tertentu. Untuk di video selanjutnya saya akan membahas tentang between. Between ini masih di dalam klausa where, jadi kita bisa mencari data dengan range tertentu. Oke, sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.